Hello guys, kembali lagi bersama gue Jazmi dalam acara Ngopi bareng Jazmi. Hari ini gue ditemani sama Tanio Kevas. Dia udah datang jauh-jauh dari Stuttgart buat kesini. Thank you banget bro. Dengan senang hati. Kevas ini kita berdua akan ngobrol tentang masalah meditasi. Tapi sebelum itu gue mau lo ngenalin diri lo dulu ke teman-teman kita di Ya, seluruh dunia. oke. Silakan bro. Nama gue Tanio Kevas, gue dari Bogor, dan gue udah di Jerman dari tahun 2016, dan perlu ditekanin di sini ya, perlu ditekankan bahwa gue bukan orang yang ahli di bidang meditasi, tapi gue cuma pengen nge-share aja pengalaman tentang meditasi atau sedikit banyak lah tentang pengetahuan tentang meditasi. Jadi gue bukan orang expert tentang meditasi, oke? Ya, itu intinya. Oke, Vas. Banyak orang-orang terkenal, orang-orang sukses di dunia ini, Ya, mereka tuh meditasi. ya, Contohnya Steve Jobs dan para musisi-musisi The Beatles ya, The Beatles mereka juga Beatles. sempat belajar meditasi. Hmm. Kalau lo sendiri tuh meditasi kan teratur atau Kalau gue meditasi itu kalau boleh jujur itu nggak begitu terlalu teratur. Tapi gue meditasi ketika gue itu membutuhkan hal itu. Jadi gue tuh melihat seperti ini. Meditasi itu seperti kebutuhan gue melihatnya. Karena manusia itu hidup bukan hanya tubuh aja yang ada di dunia, tapi manusia juga itu memiliki jiwa. Dan salah satu cara supaya jiwa kita itu terkenyangkan gitu, istilahnya terpenuhi kebutuhannya, bisa melalui meditasi gitu, dan juga bisa melalui berdoa atau sholat atau dan lain sebagainya ya. Vas, gimana sih teknik meditasi yang lo lakuin sehari-hari? Meditasi yang pernah gue lakukan tekniknya tuh seperti ini. Gue selalu mencoba untuk mengambil posisi ternyaman gue. Tentu saja gue coba selalu duduk gitu. Supaya apa? Supaya gue tetap sadar. Pertama gue sadar. Dan gue tenang. Jadi gue ambil posisi nyaman. Yang paling baik adalah duduk. Gitu. Terus pertama-tama gue rasakan kaki gue. Kaki nih. Gue rasakan telapak kaki gue tuh nampak di permukaan lantai atau permukaan tanah. Setelah itu gue atur nafas juga di situ. Atur nafasnya tuh begini. Hisap kurang lebih 10 detik. Tahan 10 detik. Lalu hembuskan 10 detik. Dan gue lakukan itu secara terus-menerus sampai detak jantung gue itu melambat gitu. Sampai gue tuh istilahnya tenang. Dan gue coba juga rasain tangan gue. Jadi antara kaki dan tangan. Jadi dua ini tuh gue rasakan. Setelah itu gue coba juga untuk membiarkan bunyi-bunyian atau suara-suara yang ada di sekitar gue. Maaf kalau gue potong itu Ya, merasakan kaki dan tangan itu pegang atau lo gimana lo ngerasainnya seberapa jauh? ngerasain tuh maksudnya gini nih. Lu rasain tangan lu bahwa tangan lu tuh ada gitu. Lu rasain aja telapak tangan lu gitu. Jadi bukan ngerasain lu sentuh gitu, enggak. Tapi kayak lu rasakan bahwa lu punya tangan. Sensasi lo punya Iya, tangan gitu ya. iya. Lu rasakan kalau lu punya kaki. Terus habis itu kalau ada suara-suara nih, balik lagi ke suara ya. Suara-suara, lu rasakan, bukan rasakan, lu biarin aja suara-suara itu mengalir gitu. Dan jangan menghakimi. Maksudnya, Misal lu dengar suara burung perkutut nih misalnya. Lu misalnya dengar, nah kayaknya suara burung perkutut. Nah jangan nilai gitu, lu biarin aja. Biarin aja dia masuk. Lu dengar suara langkah kaki, lu biarin dia masuk. Tanpa menghakimi. Gitu caranya. jadi lo cuman Kalau jadi gua denger- itu ya. jadi lo dengar ada suara burung, lo nggak menghakimi kalau itu suara burung perkutut. Jadi cuman ada suara. Iya, itu ada suara. Ya gitu dong. Selain itu, apalagi yang lo rasain selain suara, kaki tangan lo, apa aja sih Eh, yang atau suara orang melangkah, apalagi itu yang
kadang-kadang ya namanya orang gitu ya, pikiran tuh kan suka kemana-mana ya nggak? Iya. Ya, kadang-kadang mikirin ini, mikirin itu. Coba lu ambil jarak dari pikiran lu. Ambil jarak tuh gini, ini belum tentu semua orang tuh mampu ya, belum tentu semua orang bisa. Jadi semua pikiran yang ada di dalam kepala lu tuh cuma jadi pengamat aja di situ. Lu biarin aja dia lalu lalang di otak lu gitu. Dan itu belum tentu semua orang bisa. Gitu. Jadi lu ambil jarak sama pikiran lu biarin. Lu ngerasa sedih misalnya. Lu punya perasaan kecewa atau apa. Lu ambil jarak juga dari rasa itu gitu. Dan ini nggak semua orang bisa. Gua akui gue juga kadang-kadang gue belum tentu mampu untuk hal itu. Misal gue lagi seneng, gue lagi bahagia, tapi gue ambil jarak diri gue dari kebahagiaan itu, dari rasa bahagia itu. Ngambil jarak diri gue dari rasa sedih itu. Jadi gue kayak ngeliatin aja gitu. Gue sedih gitu. Gue ngeliatin sedih itu. Tapi itu harus bermain juga dengan imajinasi gitu. Imajinasi ya. Ya, dan belum tentu semua orang juga bisa gitu. Bro, diminum bro. Oh iya ya, nanti keburu dingin ya. Ntar keburu dingin karena ntar kehausan lagi. Mantap, mantap, mantap. Sejak kapan sih lo mulai latihan untuk bermeditasi? Sebenarnya gue bukan mulai latihan, tapi tepatnya tuh gue merasa kalau gue tuh membutuhkan hal itu. Gue membutuhkan meditasi. Pertama kali lo meditasi tuh setahun yang lalu atau sebulan yang lalu? Sejak kapan ya? Sebenarnya belum lama sih, baru kurang lebih setahun yang lalu gue mengenal secara mengenal, menurut gue udah mengenal secara lebih luas tentang meditasi. Dan ketika gue pertama kali meditasi itu tentu saja kan gak mudah ya, karena itu sudah masuk ke dalam kebiasaan yang baru gitu. Jadi gue kan awal-awal kan gak terbiasa dengan meditasi. Tapi gue di situ kan belajar gitu, seiring berjalannya waktu gue belajar supaya gue tuh bisa menyadari bahwa kehidupan gue tuh indah gitu. Gue tuh diinginkan oleh kehidupan ini gitu. Apakah dengan meditasi pandangan lo akan dunia itu berbeda? Dengan melalui meditasi, menurut gue ya, orang tuh akan jauh bisa lebih toleransi gitu. Karena melalui meditasi orang itu mencoba untuk tidak menghakimi akan sesuatu. Ngerti gak? Seperti yang gue bilang ketika gue dengar suara, gue tuh gak menghakimi. Ketika gue terjadi dalam masalah dalam hidup gue juga gak menghakimi. Ketika orang melakukan sesuatu hal yang salah gitu, yang menurut masyarakat itu salah, gue juga gak bisa langsung menghakimi. Terkadang gue tuh melihatnya jauh lebih luas gitu. Gue kadang-kadang mempertanyakan, kenapa dia orang bisa melakukan ini? Dan gue bisa istilahnya berspekulasi gitu. Berspekulasi, mungkin dia di rumah sering dipukulin bapaknya gitu. Mungkin dia di luar sering dibully, makanya dia sekarang ngelakuin hal ini gitu. Jadi gue tuh melihat masalah itu tidak hanya dari satu sisi. Gue melihat masalah itu jadi jauh lebih luas. Dari banyak sisi. Dan dari banyak sisi pasti mempengaruhi satu kejadian itu. Ngerti maksud gue? Ngerti. Ya. Kevas, selain lu bermeditasi untuk mengamati, ada nggak tujuan lain? Misalkan lu merenungkan sesuatu. Merenungkan sesuatu, ya. Terkadang meditasi itu ya, kalau gue meditasi, pasti adalah pikiran-pikiran masa lalu gitu kan. Pikiran-pikiran yang sudah terjadi di masa lalu atau pikiran-pikiran kekhawatiran tentang masa depan gitu. Itu pasti ada. Dan terkadang ketika gue meditasi itu gue melihat bahwa kehidupan gue di masa lalu itu ada banyak sekali keajaiban-keajaiban gitu. Jadi lebih tepatnya gue tuh mencoba untuk merasakan keajaiban-keajaiban di masa lalu gue gitu. Yang sudah pernah gue alami. Dan juga dari keajaiban-keajaiban itu, gue yakin bahwa nanti di masa depan lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan gue. Satu aja contoh bro, dari keajaiban yang pernah lo alami dulu gitu. Keajaiban, contoh ya. Sebelum gue pindah ke Stuttgart ya, gue kan tinggal di Bodensee tuh. Gue tinggal di Bodensee dan gue waktu itu belum dapet Zimmer sama sekali. Gue belum dapet kosan istilahnya. Gue belum dapet kosan sama sekali. Terus habis itu sebulan sebelum gue pindah ke Stuttgart,
gue masih belum dapat. Dan gue kayak awal-awal kayak khawatir gitu kan. Kayak aduh gimana ini, gue belum dapet shimmer. Terus waktu tinggal 2 minggu lagi nih. Dan gue masih belum dapet. Terus waktu tinggal 1 minggu. Dan dalam waktu 1 minggu itu gue kayak istilahnya ya udahlah terserah. Mau dapet kayak mau enggak. Bebas. Terus akhirnya malah gue dapet. Gue malah di chat sama orang yang penyewa shimmer. Terus akhirnya gue dapet shimmer itu. Gitu, dapat ruangan itu, dapat kosan itu. Kebayang sih gue. Jadi istilahnya gini, gue di sini tuh ngambil kesimpulan nih. Dan hal itu tuh terjadi bukan hanya sekali 2 kali. Itu salah satu keajaiban ya. Gue di sini ngambil kesimpulan. Ketika gue terlalu terikat sama tujuan gue, maka disitulah gue nggak akan mendapatkan apa yang gue tujukan. Tapi ketika gue melepaskan hal itu, justru gue malah mendekatkan diri sama tujuan gue gitu. Jadi kayaknya aneh gitu. Aneh iya nggak sih? Di sisi lain orang harus kerja keras ngelakuin ini, harus ngelakuin ini, harus kerja keras untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi di sisi lain kita juga harus melepaskan gitu. Maksudnya ya terjadilah gitu. Dan gue memandang bahwa terkadang kita tuh nggak boleh menuntut kehidupan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita biarkan aja kehidupan memberikan yang terbaik dari dia untuk kita gitu. Dengan itu kita harus belajar juga untuk melepas ya, Mengikhlaskan. Melepas ya, merelakan. Dan itu nggak gampang. Gue yakin itu nggak gampang sekali. Apalagi kalau misalnya lu punya masalah sama teman atau sama keluarga atau sama siapapun lah, dan lu sakit hati di situ juga lu istilah namanya manusia kan tidak ingin hidupnya tidak bahagia, enggak? Salah satu kunci kebahagiaan itu menurut gue adalah ketika orang mampu mengikhlaskan masa lalunya. Ketika orang mampu merelakan masa lalunya. Seburuk apapun masa lalu itu. Tapi akui bahwa itu ada dalam hidup lo. Lu pernah mengalami hal itu. Pasti adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dari masa lalu kita. Dan mungkin dari masa lalu hal-hal itu tuh mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat di masa depannya gitu. Apakah dengan kita latihan meditasi, anxiety kita akan hilang? Ketakutan ya? Ya. Rasa takut. Kalau di sini gue nggak bisa jamin ya. Nggak bisa jamin kalau dengan kita meditasi terus itu kita nggak takut lagi. No. Kadang-kadang kita juga harus berpikir realistis gitu ya. Setiap orang punya caranya masing-masing dan cara gue tuh begini. Ketika gue punya masalah tertentu nih, gue mencoba untuk berpikir atau menganalisa hal buruk yang mungkin bisa terjadi dan gue mencoba berdamai dengan hal itu. Ya, contoh, misalnya gue dari Stuttgart naik kereta ke Mainz. Dari Stuttgart gue ke Mainz dan keretanya delay sampai 1 jam nih. Di keretanya delay, terus habis itu gue naik kereta terus sampai ke Mainz, otomatis kereta selanjutnya itu juga pasti delay juga kan. Maksud gue bisa aja gue nanti ketinggalan kereta selanjutnya yang ke arah Hamburg misalnya. Nah, di situ gue kan khawatir dong. Pas gue perjalanan dari Stuttgart ke Mainz ya nggak. Di situ gue khawatir dong. Dan gue di situ mencoba untuk menganalisa hal yang mungkin terburuknya bisa terjadi. Contohnya misalnya, kalau buruk kayak gini apa ya? Mungkin gue ketinggalan. Oke, kalau seandainya ketinggalan gimana? Ya udah mungkin gue beli tiket baru. Oke, gue beli tiket baru. Duitnya ada nggak? Ada. Nah, terus masalahnya di mana? Ngerti nggak maksud gue? Masalahnya di mana? Duit gue ada. Ya udah paling delay ya waktu. Gue paling jadi ya makan waktu jauh lebih banyak. Tapi ya, inti masalahnya kan nggak begitu ada gitu. Maksudnya justru kekhawatiran kita sendiri yang menjatuhkan kita atau membuat kehidupan kita jadi tidak tenang. Mungkin dengan kita bermeditasi, kita bisa berpikir dengan lebih jernih lah gitu. Karena kita terbiasa yang lo bilang menjaga jarak dengan pikiran, perasaan. Jadi kita nih yang ambil alih gitu loh, ya kan? Ada masalah berikutnya. Setelah kita berpikir jernih, oke nih, gue jangan baper, jangan ikutin perasaan gue, jangan ikutin pikiran gue, tapi coba gue jadi individu yang mandiri. Dan ternyata toh ada solusinya. Terus abis itu gue tadi pengen nambahin ini apa namanya? Gimana bro?
tujuan dari meditasi itu sendiri, menurut gue itu kita tuh mencoba untuk mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena gue percaya tuh seperti ini nih, manusia itu energi, lu tuh energi, gue energi, dan orang-orang di seluruh dunia juga energi. Lu pernah nggak sih ngalamin misalnya nih ada satu orang nih, lu nggak kenal dia siapa, tapi pas lu ngeliat dia tuh bawaannya pengen lihat lagi. Pernah ngalamin nggak? Pernah sih bro ya. Pernah ya. Dan di situ gue bisa sadar, wah kayaknya nih orang nih energinya gede banget nih. Ngerti nggak? Energi dalam Diri dia. Terpancarkan sebagai auranya. Iya, Orang auranya. tuh Kalau bahasa Indonesia karismanya gitu. Ada juga misalnya orang nih kita ketemu dia, bawaannya tuh kayak pengen menghindar aja. Ya ada misalkan orang nih hobinya ngeluh, hobinya berbohong gitu, meskipun kita nggak begitu kenal, tapi kayaknya auranya udah bisa kita rasain gitu. Iya gitu, Kayak auranya kayaknya di sedih banget di gitu. deket aja tuh kayaknya udah ngerasa nggak enak gitu. Gak enak, iya. Ada kan kayak gitu. Jadi di situ gue nggak mau ngejudge gitu, istilahnya, oh lu jelek orangnya. Terus habis itu gue harus jauh dari lu. Enggak juga, maksud gue dalam diri manusia itu ada energi yang terpancarkan. Dan dari energi yang terpancarkan itu manusia lain tuh bisa apa namanya? Bisa merasakan energi itu gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi lo mau sampaikan dengan kita bermeditasi kita jadi lebih sensitif dengan Bisa apa di jadi. sekitar kita, Iya. dan kita Dan bisa merasa, lebih mengerti kehidupan, gue bilang. dan kita merasa kita tuh semua saling terikat gitu. Jadi Kita semua saling terikat ya. lo terikat nggak cuma sama manusia doang, tapi seluruh ciptaan di alam semesta ini. Iya. Pada seluruh ciptaan alam semesta, benar. Iya bener ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan meditasi lo pernah nggak sih merasakan energi yang sebelumnya lo nggak sadar sama sekali? Pokoknya lo kaget gitu, lo ngerasain sesuatu hal atau pencerahannya yang levelnya tuh Sampai ini ya. sampai menggetarkan diri lo, menggetarkan hati lo. Menggetarkan diri gue. Coba cerita bro. Kalau gue ya nih ya. Kalau sampai ke arah situ sih kayaknya enggak sih, sampai bergetar sampai gitu enggak sih. Tapi gini, ketika gue meditasi atau setelah selesai meditasi gitu, gue merasa diri gue tuh seperti dicas lagi, tau gak? Dicas lagi gitu. Jadi dalam diri gue tuh kayak, wow, I'm feeling good. Ketika orang terlalu sering bersedih, ketika orang terlalu sering marah atau apa, itu kan dalamnya jadi kayak kosong gitu, kayak energinya tuh terbuang sia-sia gitu. Tapi kalau ketika gue meditasi, gue ngambil jarak dengan kehidupan dan gue tidak menghakimi. Di situ gue merasa kayak diri gue tuh dicas lagi gitu, kayak istilahnya ada energi positif yang ngalir gitu masuk ke dalam gue, gitu. Jadi gue ngerasa kayak wow, I'm happy today. Gue seneng lagi hari ini. Ini kita langsung gue ada pertanyaan, dan yang pertanyaan menutup sesi kita kali ini. Oke, boleh. Tips dari lo, bagaimana cara kita menghadapi rasa amarah? Misalnya ada orang di tempat kerja, atau teman kita sendiri atau di jalan, yang memancing emosi kita untuk marah dengan perkataan yang ngejelek-jelekin. Iya. Itu apa yang lo lakuin atau apa yang lo lakuin buat menghadapi rasa marah itu, biar kita nggak membuang-buang energi kita nih buat marah-marah. Iya. Gini nih. Orang yang marah, orang yang kayak emosi gitu, orang yang benci lah, anggaplah orang yang benci sama kita. Itu hanya bisa dilawan cuma dengan satu cara. Menurut gua. Gimana bro? Caranya itu justru kebalikannya. Kebalikannya oke, berarti Ibaratnya gini, kalau lu marah sama gua, lu maki-maki gua, kalau gua maki-maki lu balik, lu pasti akan jauh lebih marah, ya nggak? Ya gue mungkin akan ngerasa lebih gak enak gitu kan. Malah masalahnya malah makin besar gitu. Iya, malah makin besar. Dari marah jadi permusuhan. Iya. Misalnya gue maki-maki orang, lu tuh tolol, lu goblok, lu anjing gitu. Terus dia maki kaki gue, lu juga goblok, lu anjing gitu. Coba pakai cara baliknya. Misalnya ada orang ngatain, Fas, lu tuh goblok, sok tahu, sok pinter, tai lah. Terus gue bilang, ya gue emang goblok. Lu kan pinter, ajarin gue dong. Ngerti gak maksud gue? Ngerti gue. Nah, kalau misal lu pakai cara sebaliknya, pakai energi yang sebaliknya, dia justru jadi turun. Gitu loh.
Di situ kekuatan yang sebenarnya itu timbul di kekuatan di mana lo bisa ngontrol emosi Iya. dan diri lo itu. Kalau lu bisa ngontrol diri lu sendiri, percaya sama gua. Suatu saat lu bisa mengontrol sekitar lu, bahkan kehidupan lu, bahkan realita lu. Itu Bisa lu kontrol. Tapi ini bukan konotasi yang buruk ya, bukan konotasi yang buruk. Maksud gua tuh ngontrol tuh istilahnya lu bisa memahami kehidupan gitu. Jadi seolah-olah kehidupan tuh gak kayak ngehajar lu. Jadi lu bisa menerima kehidupan. Intinya tuh gini, ketika lu bisa menerima kehidupan, maka kehidupan juga bisa menerima lu. Kalau lu gak bisa menerima kehidupan, maka kehidupan juga gak akan nerima lu. Maka kehidupan akan ngehajar lu. Lu bakal dikasih masalah bertubi-tubi. Sampai lu nangis. Sampai lu tersiksa, lu bakal dibiarin. Gitu. kalau menurut gua berarti tuh ya dengan latihan ada orang yang marahin lo dan reaksi lo kayak gitu itu salah satu latihan dari meditasi juga ya. Itu salah satu latihan dari meditasi. Jadi kita mengamati apa yang timbul nih, ada apa yang timbul di diri kita amati aja dan bagaimana cara kita bereaksi tergantung kita. Kan? Tergantung kita ya. Kalau kita bereaksi dengan yang lo bilang tadi dengan secara positif, orang yang marahin kita one day bisa jadi temen gitu kan. Bisa jadi. Bahkan Ya. malah efeknya itu malah bagus gitu. Kalau kita terbawa marah, orang yang marah tuh efek marah itu yang pertama kali kena tuh siapa efek marah itu? Bukan orang lain, kan diri kita sendiri. Diri kan kita yang- sendiri ya. Orang yang marah itu yang akan merasakan Iya. efek negatif dari rasa amarah itu. Betul. Makanya gue kadang-kadang sering menekankan di sini nih. Kita tuh nggak boleh yang namanya dendam. Karena ketika orang dendam, itu yang rugi tuh orang yang dendam itu sendiri. Gue misalnya punya salah sama lu nih. Lu marah sama gue, lu dendam sama gue. Gue di sini minta maaf, niat gue baik. Tapi lu nggak bisa maafin. Lu tetap marah, lu tetap dendam. Gue ada ikhtikar baik dong, gue ada niat baik nih. Tapi lu nggak mau maafin. Yang tersiksa tuh bukan gue. Yang tersiksa tuh lu. Iya. Ibaratnya lu megang bola api nih, pengen lempar ke gua, tapi yang panas duluan tuh lu. Tapi belum tentu lu lempar guanya kena gitu. Kena jadi ya. Iya. Ya. Jadi gua minta maaf, niat gua baik, urusan mau dimaafkan atau nggak dimaafkan itu udah urusan lu. Ngerti gak maksud gua? Itu pemikir barang siapa yang bisa kayak gitu maka hidupnya damai. Iya. Atau tau lah Tujuan hidup kita kan untuk apa sih? Iya nggak sih? hidup sendiri itulah tujuannya ya. Hidup kan kita untuk gimana ya? Untuk bahagia. Ya kalau misalnya hidup kita bahagia itu kenapa nggak jadi tujuan hidup? Kita kan kita kan hidup ingin bahagia, kita hidup ingin senang, kita hidup juga. Ya walaupun secara fakta, secara realita hidup tidak selamanya senang, hidup tidak selamanya juga sedih. Tapi ketika kita melampaui rasa senang dan rasa sedih itu, makalah kita bahagia. Menurut gue tuh itu. Jadi dengan bermeditasi, meditasi itu sendiri tidak secara langsung membuat kita bahagia. Itu butuh proses, semua Itu butuh butuh proses, jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya. Setelah kita sekian lama meditasi, itu efeknya dari kehidupan sehari-hari. Jadi bukan dari meditasinya itu sendiri yang bukan dari latihan duduk narik napas itu sendiri bikin bahagia. Tapi itu adalah fondasi Ya, fondasi. Fondasi lah untuk diri kita. Ya, fondasi dasar lah Fondasi istilahnya. dasar ya. Supaya tujuannya tuh supaya kita bisa mengontrol diri kita, intinya itu. Itu ujung-ujungnya sih ya. Ujungnya kita tuh pengen ngontrol diri kita aja, jangan sampai emosi kita yang ngontrol kita, jangan sampai pikiran kita yang ngontrol kita, tapi kita yang mengontrol diri kita. Agak paradoks ya, sulit dimengerti, gue tahu. Iya, apapun jadi agak keluar tema sedikit ya, apapun yang kehidupan lempar kita itu tergantung dari diri kita dari sendiri. Ya, Dari gimana reaksi mau kita reaksi dalam kita kehidupan. gimana. Iya, yang penting kita terima aja, maka kehidupan juga akan menerima kita. Ya. Intinya sih itu. Oke deh, Tanyo Kevas. Ya. Lo masih ada nggak yang mau sampai ini yang kesan-pesan yang berhubungan dengan ngobrolan kita kali ini? Atau Ya menurut gue udahlah cukup. Gue udah ngomong banyak soalnya. tapi keren banget bro, gue bener-bener seneng banget nih bisa ngobrol sama lo hari ini. Ya, Dan terima kasih banyak. thank you banget. Ya. Gue bener-bener enjoy obrolan kita kali ini dan gue harap kita ketemu lagi lah kapan-kapan di episode yang berikut-berikutnya lah Selanjutnya, di ngopi ya. bareng Jasmi. Yo. Oke deh, buat lo guys, thank you banget udah nonton acara kita sampai selesai. Gue hargai banget. Take care, stay safe and healthy. Sampai jumpa lagi guys.